Kalian yang senang bermain gitar pasti tahu betul, di gitar itu terdapat 6 buah senar dengan ketebalan senar yang berbeda-beda. Bahkan, kalau kalian perhatikan, bahan tiap senar itu ternyata terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, kira-kira kenapa ya tebalnya itu berbeda? Jenisnya juga kenapa ya berbeda? Nah, hal ini berhubungan dengan massa jenis dan luas penampang. Yang senang bermain gitar juga pasti sudah tahu yang namanya nada-nada yang dihasilkan oleh gitar, yaitu ketika sedang bermain gitar. Kita juga tidak asing dengan apa yang dilakukan oleh pemain gitar atau teman kita sebelum bermain gitar, yaitu melakukan kegiatan seperti ini. Nah, kira-kira apa fungsinya ya? Dan apa pengaruhnya terhadap suara yang dihasilkan? Nah, ternyata hal ini berhubungan dengan gaya tegangan tali. Kemudian, pernah juga kan kalian melihat tangan pemain gitar posisinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dia pasti ada tujuannya dan apa pengaruhnya terhadap suara yang akan dihasilkan oleh gitar. Nah, hal ini ternyata berhubungan dengan panjang dawai. Perkenalkan, nama saya Vina Oktavi, saya absen 15. Di sini saya akan menjelaskan percobaan hukum fisika menurut Franz Melde. Seperti yang bisa Anda lihat di sebelah saya ada percobaan hukum fisika menurut Franz Melde. Franz Melde menggunakan salah satu ujung tangkal garpu tala yang diikatkan erat pada selai kawat halus yang kuat. Kawat halus tersebut diberi tumpu pada sebuah katrol dan ujung kawat diberi beban. Misalnya bebannya gram. Garpu tala digetarkan oleh elektromagnet terus menerus sehingga amplitudo yang ditimbulkan oleh garpu tala menjadi konstan. Halo semuanya, saya Esra Olivia Marunia Manulang dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dawai. Apa itu dawai? Dawai adalah benang yang menghasilkan frekuensi jika dipetik atau digetarkan. Dawai bisa kita lihat dalam alat musik seperti gitar, kecapi, biola, harpa, dan lain-lain. Prinsip dari dawai ini adalah kedua ujung adalah ujung terikat. Itu adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang berdiri dalam gelombang yang kedua ujungnya terikat. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa rambatan yang gelombangnya memiliki tali di ujung tiang itu menunjukkan bahwa bisa bergerak bebas, sedangkan pola berposisi itu menunjukkan seperti yang di animasi tersebut. Saya Fitri Pujiastuti dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cepat lambatnya gelombang pada dawai. Orang yang melakukan percobaan ini yaitu Franz Melde. Oleh sebab itu, maka percobaan ini disebut percobaan Melde. Percobaan ini memiliki hasil bahwa cepat lambat gelombang transversional pada dawai sebanding dengan akar gaya ketegangan dawai dan berbanding terbalik dengan akar dari massa persatuan panjang dawai. Kaidah dalam gelombang berdiri itu gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Nilainya mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Contoh peristiwa gelombang berjalan pada kehidupan sehari-hari yaitu pada seutas tali yang salah satu ujungnya diikatkan pada suatu tiang dan ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Gelombang berdiri terdiri dari simpul dan perut. Simpul adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya maksimum, sedangkan perut adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya maksimum pada suatu gelombang. Cepat lambat gelombang pada dawai berdasarkan hukum Melde dirumuskan dengan V sama dengan akar F per mu atau V sama dengan akar F per kali
Li 1 per I, atau V sama dengan akar F per Pro kali A. Maka keterangan dari rumus di atas yaitu V sama dengan cepat lambat gelombang pada dawai, F sama dengan gaya tegangan pada dawai, mu sama dengan massa per satuan panjang dawai, M sama dengan massa dawai, L sama dengan panjang dawai, A sama dengan luas permukaan dawai, dan Pro sama dengan massa jenis atau kerapatan dawai. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky dari kelas 11 IPA 2. Nah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa dawai mempunyai prinsip kedua ujungnya itu ujung terikat. Nah, pada saat dawai ini dipetik atau digesek atau dibunyikan itu mempunyai beragam kemungkinan. Nah, yang pertama pada nada dasar ya, pada saat dibunyikan kalau kita lihat ini hanya terbentuk setengah gelombang. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah. Nah, yang merah ini itu gelombang datang, biru ini gelombang pantul. Nah, yang kita amati yang gelombang datangnya saja. Jadi di sini hanya setengah gelombang. Pada nada dasar ini hanya setengah gelombang, maka persamaannya ini L sama dengan setengah lambda. Apa itu L? Apa itu lambda? L itu panjang dawai, lambda itu panjang gelombang. Gelombangnya tadi berapa? Setengah. Maka L sama dengan setengah lambda. Panjang dawai yaitu setengah gelombang. Selanjutnya ada nada atas pertama. Pada nada atas pertama ini ada satu gunung dan satu lembah ya. Yang kita amati gelombang datangnya saja. Jadi dapat kita simpulkan L sama dengan lambda atau lambda sama dengan L. Kalau kita pindah ruaskan ya. Pada nada atas kedua ini terbentuk dua bukit nih. Ini bukit satu, bukit dua, ini ada lembahnya. Dua bukit, satu lembah. Maka ini membentuk satu setengah gelombang. Jadi panjang dawai ini sama dengan satu setengah gelombang. Jadi dapat ditulis persamaannya L sama dengan 3/2 lambda. L itu panjang dawai, lambda itu panjang gelombang. Nah, kalau kita amati, ini itu membentuk suatu pola. Nah, coba ya. Pada nada dasar nih. Lambdanya ini sama dengan 2L per 1. Kita coba tulis, boleh kan ditulis 2L per 1, sama aja dengan 2L. Kita tulis pada nada dasar ini 2L per 1. Nah, lalu pada nada atas pertama, kita tulis 2L per 2. Lalu pada nada atas kedua, 2L per 3. Ya, sama saja. Nah, kalau kita amati, ini penyebutnya ini selalu bertambah 1. Pada nada dasar itu per 1, pada nada dasar pertama itu penyebutnya menjadi 2, pada nada atas kedua itu menjadi 3 penyebutnya. Maka dapat kita simpulkan menjadi persamaan ini. Lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Kita coba masukkan nada dasarnya. Nada dasar ini N-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka akan menjadi 2L per 1 ya. Kalau kita masukkan nada atas pertama menjadi 2L per 2. Sama kan? Lalu pada nada atas kedua menjadi 2L per 3. Sama. Ya. Lalu terdapat rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu V sama dengan lambda kali F. Nah, kalau kita pindah ruaskan, ini F sama dengan V per lambda. F di sini frekuensi. V itu kecepatan lambat, dan lambda itu panjang gelombang. Nah, F sama dengan V per lambda. Nah, kita masukkan lambda ini dengan lambda ini, kita substitusikan lambdanya.
maka N plus 1-nya menjadi di atas, 2L-nya bawah ya, itu matematisnya. Maka didapat menjadi N plus 1 per 2L dikali V ya. Sini kan V-nya di atas. Kalau kita misalnya masukkan nih nada atas pertama misalnya ya, N-nya sama dengan 1, maka frekuensi pada nada atas pertama menjadi 2 per 2L V kali V, atau sama dengan V per L, itu pada nada atas pertama. Dan seterusnya. Kalau kita amati lagi, di sini itu ada simbol, ada perut. Sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu simpul, apa itu perut. Nah, simpul itu adalah titik amplitudonya yang maksimum. Jadi di sini itu perut, ini kan amplitudonya maksimum. Nah, simpul ini kebalikannya, amplitudonya yang minimum. Nah, ini amplitudonya itu yang minimum tuh di sini. Jadi di sini ada 2 simpul, 1, 2, dan di sini perut. Jadi 1 perut, 2 simpul. Nah, selanjutnya kita lihat. Ada 2 perut ya. Perut 1, perut 2, dan 3 simpul. 1, 2, 3. Itu pada nada atas pertama. Pada nada atas kedua, ada 1, 2, 3, 4. Ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Perutnya itu ada 1, 2, 3. 3 perut, 4 simpul. Ini juga membentuk suatu pola. Maka kita bisa buat persamaannya. Sigma simpul sama dengan N plus 2. Atau kumpulan simpul, jumlah simpul itu sama dengan N plus 2. Perut juga ada persamaannya. Sigma perut sama dengan N plus 1. Jumlah perut atau kumpulan perut sama dengan N plus 1. Misalnya, kita uji coba nada atas pertama nih, N sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam sigma simpul. Menjadi simpul pada nada atas pertama ini menjadi 3. Menurut persamaan ini. Kalau kita amati, benar, simpulnya ada 3 kan. Kalau pada perut, misalnya kita coba nada atas kedua, N-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan, jadi sigma perutnya sama dengan 3. Betul, di sini 3 perut. Perut 1, perut 2, perut 3. Nah, perlu hati-hati bila di soal ada nada harmonik pertama. Jadi nada harmonik pertama dengan nada atas pertama ini berbeda. Hati-hati. Nada harmonik pertama itu sama saja dengan nada dasar. Jadi kalau di soal ada nada harmonik pertama, itu tuh sama aja dengan nada dasar. Yang dimana N-nya ini sama dengan 0. Lalu nada harmonik kedua. Nada harmonik kedua itu nada atas pertama, N-nya sama dengan 1. Jadi hati-hati, nada harmonik pertama itu berbeda dengan nada atas pertama. Yang dimana nada harmonik pertama ini sama dengan nada dasar, nada harmonik kedua itu sama dengan nada atas pertama, dan seterusnya. Persamaan ini itu persamaan lambda N sama dengan 2L per N plus 1 ini juga merupakan hukum Mersenne. Baik, kali ini kita akan membahas contoh soal dari Dawai. Sebuah senar bermassa 20 gram yang panjangnya 1 meter ditegangkan dengan gaya 800 Newton. Tentukan frekuensi nada dasar dan nada atas ketiga. Kita tulis pertama-tama diketahuinya dulu, massa di sini 20 gram. Nah, kita ubah menjadi kilogram. Karena masanya harus kilogram satuannya. Masanya menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram atau 0,02 kilogram. Nah, di sini juga panjangnya 1 meter. Panjang dawainya itu 1 meter. Panjang dawai itu sama dengan L. L menjadi 1 meter. Sudah meter berarti sudah. Karena satuan L itu meter. Gayanya 800 N. Satuannya sudah sesuai. Lalu tentukan frekuensi nada dasar dan nada atas ketiga. Oke, kita ketahui sebelumnya
kita sudah melihat pola-pola dari nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Kita itu mendapat persamaan, yaitu Fn sama dengan n plus 1 per 2L dikali V. Nah, inilah yang akan kita terapkan pada soal ini. Nah, N-nya sudah ada, L-nya sudah ada. Tapi V-nya belum ada. Nah, jadi di sini tuh kita cari terlebih dahulu V-nya. Agar kita bisa menghitung menggunakan rumus Fn sama dengan n plus 1 per 2L kali V. Nah, kita menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu ada persamaan V sama dengan akar F kali L per M. Nah, persamaan ini akan kita pakai untuk mencari V. Nah, kita masukkan F-nya di sini 800, L-nya di sini 1, dan masanya di sini 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02. Kita masukkan 800 kali 1 per 2 kali 10 pangkat min 2. Menjadi kalau kita hitung menjadi akar 40.000. Akar 40.000, masih ada akarnya. Kalau kita operasikan, maka kita dapat V-nya ini sama dengan 200 meter per second. Nah, sekarang kita sudah menemukan V-nya. V-nya ini kita masukkan lagi ke rumus utama kita. Rumus utama kita ini kan kekurangan variabel V-nya. Kita nggak tahu V-nya tadi. Nah, sekarang V-nya sudah ada. Jadi sudah lengkap semua. Kita sudah punya semua komponen-komponennya. Kita masukkan frekuensi nada dasar dulu ya. F0 berarti. Nada dasar itu kan N-nya sebenarnya 0. Maka Fn sama dengan 0 plus 1 per 2L ya. 0 plus 1 per 2 kali 1 ya. Dikali 200. Kita dapatkan dengan 200 sama 2-nya ini bisa dicoret ya, jadi 100. Jadi 100 Hz. Lalu pada nada atas ketiga. Nah, nada atas ketiga itu N-nya 3. Karena N-nya 3, kita masukkan 3 plus 1 per 2 kali 1 dikali 200 ya. Maka kita bisa coret lagi 200 dengan 2-nya menjadi 4 dikali 100, yaitu 400 Hz. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada percobaan Melde menggunakan dawai dan beban dengan massa 200 gram. Ternyata pada dawai terjadi 7 simpul dan 6 perut. Jika pada percobaan kedua dengan dawai yang sama tetapi massa beban diubah dengan frekuensi getar vibrator yang sama pada dawai, terjadi 4 simpul dan 3 perut. Tentukan massa beban pada percobaan kedua. Nah, jadi di sini ceritanya ada 2 percobaan. Pada percobaan 1 itu terjadi 7 simpul dan 6 perut gelombangnya. Massa bebannya 200 gram. Nah, pada saat percobaan kedua itu tali dawainya itu sama, tetapi massa bebannya ini diubah. Maka akan terjadi 4 simpul dan 3 perut, tapi dengan catatan frekuensi getar vibrator yang sama. Nah, dari sini kita bisa menulis ditanya dan ketahui. Untuk ditanyanya pada kalimat terakhir, massa beban pada percobaan kedua. Nah, untuk diketahuinya, di sini ada beban dengan massa 200 gram. Nah, 200 gram ini hati-hati. 200 gram ini merupakan massa dari beban, bukan massa milik dawai. Jadi, massa beban ini akan dihubungkan dengan gaya F, yaitu di sini sebagai gaya tegangan tali. Nah, karena akan menjadi F Newton, karena ini juga beban, maka ini berkaitan dengan weight, berat. Yang dimana ada gaya gravitasi. Maka massa ini dikalikan gravitasi supaya menjadi weight, atau bahasa Inggrisnya weight, berat ya.
Maka 200 gram ini kita ubah menjadi kilogram, menjadi 0,02 kilogram. Lalu dikali dengan 10, maka didapatkan F1 sama dengan 2 Newton. Nah, di sini pada percobaan 1 ini terbentuk 6 perut dan 7 simpul. Nah, apa artinya? Dari sini kita bisa melihat berapa gelombang yang terjadi yang dihasilkan pada percobaan yang pertama. Nah, kalau kita lihat sebelumnya dulu ya, satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini ada 3 bukit dan 3 lembah. Maka L sama dengan 3 lambda. Nah, maka lambda 1 sama dengan 1/3 L. L itu merupakan panjang dawai, lambda itu panjang gelombang. Jadi L sama dengan 3 lambda itu panjang dawai sama dengan 3 panjang gelombang. Nah, selanjutnya pada percobaan kedua nih. Pada percobaan kedua ini juga kan ada bebannya. Dan bebannya inilah yang ditanyakan di soal. Pada persamaan 1, kita itu menemukan F1. Nah, pada percobaan kedua, kita bisa tulis F2 sama dengan 10 dikali M2. Dari mana? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa beban ini akan dijadikan sebuah gaya yang dimana akan dijadikan berat W. Nah, maka nanti massa beban ini dikalikan gravitasi. Gravitasi itu kan dikalikan 10. Maka M2 dikali 10. Nah, lalu lanjut ada L sama dengan 3/2 lambda. Dari mana ini? Nah, kita lihat. Di sini terbentuk 1,5 gelombang. Satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Di sini ada 2 bukit dan 1 lembah, maka ini 1,5 lambda. 1,5 gelombang. Maka L sama dengan 3/2 lambda atau lambda 2 sama dengan 2/3 L. Nah, jadi di sini F2-nya sama dengan 10 kali M2 dan lambda 2-nya sama dengan 2/3 L. Nah, sekarang kita sudah lengkap nih yang diketahuinya. Kita sudah tulis. Nah, di sini ada catatan yang digaris bawahi di soal itu merupakan kata-kata kunci yang harus diperhatikan dan jangan sampai terlewat. Yang pertama ini ada jika pada percobaan yang kedua dengan dawai yang sama. Apa artinya? Ini artinya mu1 sama dengan mu2. Mu pada percobaan 1 sama dengan mu pada percobaan 2. Yang dimana mu1 sama dengan mu2. Maka kita tulis mu saja. Apa itu mu? Mu itu massa jenis dawai. Ya, mu itu massa jenis dawai. Lalu di sini juga ada kata kunci frekuensi getar vibrator yang sama. Apa artinya? Maka di sini frekuensi pada percobaan 1 dan frekuensi pada percobaan 2 ini sama. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F. Ya, yang artinya ini sama frekuensinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pengerjaan. Di sini kita menggunakan cara perbandingan. Jadi sebelumnya juga kita sudah dijelaskan ya. Kita sudah mempelajari bahwa ada persamaan V sama dengan akar F per mu. Nah, bagaimana cara perbandingan itu? Jadi perbandingan itu menggunakan pembagian gitu ya, per gitu. Jadi di atas ini pembilangnya ini V1 sama dengan akar F1 per mu1. Nah, untuk penyebutnya V2 sama dengan akar F2 per mu2. Nah, sebelumnya sekedar mengingatkan bahwa di sini ada F ya. F-nya ini ada 2, ada F kapital dan F kecil. Nah, F kapital itu gaya tegangan tali dan F kecil itu frekuensi.
Ya. Nah, kita lanjutkan. Kita juga telah mempelajari bersama bahwa V itu mempunyai persamaan V sama dengan lambda dikali F. F-nya frekuensi ya. Maka V ini kita ubah. V1 per V2-nya ini kita ubah jadi lambda 1 dikali frekuensi 1 per lambda 2 kali frekuensi 2. Sama dengan akar 2 per 10 kali M2, massa 2. Dari mana ini dapatnya? Nah, yang dikotakan itu yang kita sudah dapatkan dari kalimat kata kunci itu ada kalimat mu1 sama dengan mu2. Maka mu1 dan mu2-nya itu bisa kita coret. Maka sisanya akan akar akar F1 per F2. F1-nya kita sudah punya 2. F2-nya kita masukkan, nanti ini ketahui ya, 10 kali M2. Nah, selanjutnya lambda 1 kita juga sudah dapat, yaitu sebesar 1 per 3L. Dan lambda 2-nya ini sama dengan 2 per 3L. Kita masukkan ke persamaan. F1 dan F2 itu sesuai yang kita tadi sudah bahas, sama F1 sama dengan F2. Maka kita coret. F frekuensinya kita coret. Maka tersisa 1 per 3L per 2 per 3L sama dengan akar 1 per 5 dikali M2. 1 per 5 M2 ini dari mana? Yang sebelumnya ini kan 2 per 10 ya. 2 per 10-nya ini kita perkecil jadi 1 per 5. Nah, kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan, kita kuadratkan. Maka di sebelah kiri ini menjadi 1 per 4. L-nya habis. Penyebut 3-nya di atas dan bawah itu habis. Ya, untuk ruas kanannya akarnya hilang karena dikuadratkan jadi 1 per 5 kali M2. Nah, ini tinggal kita kali silang saja menjadi 5 kali M2 sama dengan 4, maka kita dapat massa beban yang percobaan kedua ini sama dengan 0,8 kg. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.